Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoibar Al-Mubarak. Saya mahasiswa mengambil program studi Manajemen Pendidikan Islam di suatu lembaga IAIN Kediri. Pada saat ini atau pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan mulai zaman Rasulullah sampai zaman Rasulullah. Kita tahu bersama pendidikan adalah suatu yang penting untuk merubah peradaban yang lebih baik dan lebih benar. Maka dalam konteks pendidikan Islam, mari kita kaji sejarah. Yang pertama, di masa Rasulullah, pendidikan terbagi menjadi dua fase. Fase pertama, fase Mekah. Yang kedua adalah fase Madinah. Tentunya di masa Mekah, pendidikan dimulai ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ketika beliau genap berumur 25 tahun. Di masa Mekah, kajian atau pendidikannya berfokus pada kajian tauhid, akhlak, dan kesehatan. Sedangkan di fase Madinah, fase ini melanjutkan dari fase sebelumnya di fase Mekah, yakni lebih kepada ranah sosial, karena pendidikan Islam di masa Mekah sedikit banyak sudah menyebar di Madinah, sehingga di Madinah hanya fokus pada kajian sosial, seperti bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya berinteraksi, berakhlak, dan lain-lain. Lanjut, ketika Nabi Muhammad wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Dalam kacamata sejarah pendidikan Islam, di zaman Abu Bakar tidak terlalu berbeda metode ataupun kajian pendidikan. Karena di zaman Abu Bakar ada satu kelompok juga yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sehingga ada usulan daripada Sayyidina Umar untuk mulai mengumpulkan ulama-ulama yang hafal Al-Quran, sehingga keabsahan Al-Quran dan kesatuan Al-Quran itu terjaga. Nah, disinilah mulai ada perbincangan mengenai pengumpulan Al-Quran. Lanjut, ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar. Ketika zaman Umar, Islam menyebar luas karena keberhasilan Khalifah Umar dalam memimpin Islam pada zamannya. Di zaman ini keperluan suatu pendidikan sangat utama, sehingga Umar pun membuat suatu kebijakan bahwa para sahabat-sahabat dan para ulama-ulama yang berpengaruh dilarang keluar daripada Madinah, sehingga pusat pembelajaran Al-Quran dan Hadis berpusat di Madinah. Lanjut lagi ke zaman Utsman. Nah, zaman Utsman ini pendidikan lebih santai, lebih fleksibel, di mana Sayyidina Utsman memberikan hak kepada seluruh guru, seluruh ulama, seluruh kiai dan orang-orang yang berkompeten untuk mengajar, memilih daerah mana yang mau dia tempati dan dia tinggali, sehingga pusat-pusat pendidikan tidak hanya berpusat pada Madinah saja, melainkan tersebar luas di berbagai daerah. Yang terakhir di zaman Khalifah, yaitu zaman Khalifah Ali. Di zaman Ali pendidikan tidak terlalu mendapat perhatian banyak, ya, karena kita tahu sendiri Ali mendapatkan banyak problem ketika dia menjadi seorang khalifah. Yang pertama, dia dituntut untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman, sehingga terjadi banyak gejolak dan lain-lain, bahkan terjadi perang Jamal, perang Siffin yang memakan banyak korban. Maka problem-problem ini membuat ketidakstabilan keadaan, sehingga Ali memfokuskan diri untuk membuat stabilan keadaan tersebut, sehingga pendidikan tidak sebegitu diperhatikan. Oh iya, tadi di zaman Utsman itu telah berhasil, walaupun wacananya itu dimulai ketika zaman Abu Bakar diusulkan oleh Umar, di zaman Utsman itu sudah berhasil mengumpulkan Al-Quran, atau Al-Quran sudah dituliskan. Lanjut lagi sekarang ke zaman Muawiyah, kan pasca Ali, sekarang ke zaman
zaman Umayyah atau dinasti Umayyah. Di zaman ini pendidikan lumayan berkembang baik. Di zaman ini pun ada istilah lembaga itu namanya kutab atau tempat belajar menulis. Nah, di sini banyak anak-anak diajari cara menulis, diajari cara membaca Al-Quran. Kajiannya pun juga tidak terlalu beda. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menulis, terus olahraga, terus diajarin akhlak dan lain-lain. Masuk kepada pembahasan yang terakhir, yakni di zaman Bani Abbasiyah. Disinilah puncak di mana Islam mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi. Zaman Abbasiyah ini kutab yang dulunya hanya diisi oleh anak-anak tingkat bawah atau dasar, bertransformasi menjadi suatu lembaga yang di dalamnya diisi oleh anak tingkat menengah maupun tingkat tinggi atau mahasiswa. Di zaman Abbasiyah pula sudah terbentuk suatu lembaga pertama yang dikasih nama Al-Madrasah, yang dalam arti harfiahnya itu adalah sekolah. Di zaman Abbasiyah sudah ada yang namanya sekolah. Metode pembelajarannya pun sangat modern ya kalau di zaman Abbasiyah. Jadi ada 5 langkah daripada syekh atau guru untuk menyampaikan materinya. Yang pertama, syekh membukanya dengan membaca doa. Seperti tadi kita mahasiswa, dosen datang untuk membuka dengan bacaan doa. Yang kedua, syekh mengomentari tentang topik atau konten materi yang akan dibahas. Ya kan? Jadi yang pertama doa, yang kedua dikomentari topiknya gini seperti. Terus yang ketiga, syekh atau guru mendikte para mahasiswanya serta menjelaskan tentang konten materi yang ada. Jadi didikte di situ dijelaskan. Yang keempat, tanya jawab. Syekh atau guru mendorong seluruh mahasiswanya untuk bertanya dan mengutarakan pendapatnya tentang apa yang beliau terangkan. Sehingga di sini potensi perbedaan pendapat pun terjadi, dialog pun ada, transformasi keilmuan pun di sini mulai ada dan yang terakhir, Syekh meminta catatan daripada seluruh mahasiswanya untuk dilihat kesimpulan daripada pembelajaran yang sudah ada. Jadi mungkin sekilas ya tentang pendidikan Islam pada zaman Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.